Adab yang kelima saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memuji Allah, memuliakan dan menyanjungnya, serta mengucapkan sholawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i, juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sahnya hadis ini dari Fudalah bin Ubaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang laki-laki yad'u fi sholatihi, yang berdoa sesudah sholatnya, lam yumajjidillah ta'ala, namun dia tidak memulai doanya itu dengan membesarkan nama Allah Ta'ala, walam yusalli ala nabi, dan dia tidak bersolawat atas Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ajjala hadza summa da'ahu, orang ini terlalu tergesa-gesa. Summa da'ahu, kemudian dipanggilnya orang itu. Faqala lahu aw li ghairihi, lalu dikatakan kepadanya dan juga kepada sahabat yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Jika salah seorang di antaramu berdoa, hendaklah dimulai dengan membesarkan Tuhannya Jalla wa Azza, yang maha agung dan maha mulia, wasana'i alaihi, dan menyanjung kepadanya. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima yasha, serta setelah itu barulah berdoa meminta apa yang diingininya. Jadi adab berdoa, hendaklah doa itu diawali dengan membaca hamdalah atau memuji Allah. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menyanjungnya dengan kalimah-kalimah thayyibah yang lain, ya paling tidak membaca alhamdulillah. Kemudian juga mengucapkan sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Barulah kemudian memohon atas doa-doa yang lain yang dia inginkannya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang keenam jika seseorang itu berdoa kepada Allah, yaitu hendaklah memusatkan perhatian, menyatakan kerendahan dirinya dan ketergantungannya kepada Allah yang maha mulia, serta melirihkan suaranya antara bisik-bisik dan jahar atau terang atau jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Dan janganlah kamu keraskan suaramu waktu berdoa. Wala tukhafit biha, dan janganlah berbisik-bisik dengan suara yang halus. Wabtaghi baina zalika sabila, tetapi tempuhlah jalan tengah di antara kedua itu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin.
bermohonlah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ibnu Jarir rahimahullah menyatakan bahwasanya tazarru' maksudnya ialah merendahkan diri dan pasrah mentaatinya. Sedangkan khufyah itu berarti hati yang khusyuk dan keyakinan mengenai keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dalam hubungannya antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan suara yang keras karena riak atau karena agar didengar oleh orang yang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil suara antara suara keras dan suara yang sangat pelan. Jadi di antara suara keras dan berbisik-bisik. Artinya apa? Bahwasanya doa ini hendaklah tetap diucapkan di dalam lisan. Jadi diucapkan dalam lisan di mana kita sendiri mendengarkannya. Jadi tidak hanya di dalam hati, akan tetapi hendaklah diucapkan di dalam lisan, akan tetapi dengan suara yang lembut, suara yang rendah dan tidak meninggikan suaranya. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Ari Surakarta yang dirahmati Allah, adab berdoa yang ketujuh ialah hendaklah doa itu tidak mengandung dosa atau mengandung hal yang permohonannya itu memutuskan tali silaturahmi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda salasihi sholin." Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah azza wa jalla sedang doanya itu tidak mengandung dosa atau tidak bermaksud untuk memutuskan tali silaturahmi, kecuali akan diberikan oleh Allah salah satu di antara tiga hal. Yang pertama, imma ayyu'ajjilalahu da'watah. Yang pertama, akan dikabulkan doanya itu segera. Yang kedua, wa imma ayyuddakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya juga doanya ditangguhkan oleh Allah untuk menjadi simpanannya besok di akhirat kelak. Jadi akan dikabulkan oleh Allah menjadi tabungannya besok di akhirat. Atau yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Mungkin juga Allah bermaksud menghindarkan orang itu dari bahaya yang sebanding dengan apa yang dimintanya. Jadi Allah nampaknya tidak mengabulkan doanya pada saat di dunia, akan tetapi sesungguhnya Allah mempunyai rencana yang baik untuknya. Karena apabila doanya itu dikabulkan, maka akan membuat seseorang itu menjadi tidak baik. Masya Allah, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun bertanya, qalu idza nukassiru, bagaimana kalau kami banyak berdoa ya Rasulullah? Qala Allahu aktsar. Nabi menjawab, Allah akan lebih memperbanyak lagi. Artinya semakin banyak kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan sebanyak kita doa. Apa yang kita minta Allah pasti akan mengabulkan. Kalau tidak disegerakan sekarang, besok menjadi simpanan kita di akhirat. Atau juga Allah mempunyai rencana yang lebih baik
atas doa yang kita sampaikan. Yang kedelapan, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab di dalam kita berdoa ialah kita hendaklah optimis, tidak pesimis atau tidak menyimpan dalam hati bahwa doanya kemungkinan tidak dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah. Yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah malam yu'ajjil, selama orang itu tidak gegabah yaqulu dengan mengatakan da'autu falam yustajab li. Saya telah berdoa tetapi doa rasa-rasanya tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, perasaan hati yang demikian menganggap bahwasanya Allah kemungkinan kecil untuk mengabulkan doa kita, maka Allah ya tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi syarat doa diterima Allah dan dikabulkan bahwa seorang itu yakin, optimis bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah sesuai janjinya. Yang kesembilan, yang menjadi adab seorang yang beriman agar doanya dikabulkan oleh Allah, yakni berdoa dengan keinginan yang pasti agar dikabulkan. Jadi ini senada dengan yang ke-8 tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, la yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta. Janganlah engkau mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menginginkannya. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah berilah rahmat kepadaku apabila engkau menghendakinya. Liya'zamal mas'alata, dengan tujuan untuk memperkuat permohonannya itu. Fa'innahu la mukrihalah. Karena Allah Ta'ala tak seorang pun yang dapat memaksanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah kita memohon dengan sungguh-sungguh. Dan jangan memberikan semacam penawaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah aku mohon ampunilah aku jika kamu menginginkannya untuk mengampuni. Ya Allah berilah rahmat aku jika engkau menginginkan. Ini dengan maksud tujuan merendahkan diri barangkali, tapi sungguhnya itu adalah justru tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan mengatakan, ya Allah saya mohon kepadamu demikian-demikian jika engkau menginginkannya. Wah, kalau demikian seakan-akan kita ini tidak yakin terhadap doa kita. Sehingga yakinlah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Dengan tidak diberikan embel-embel perkataan insyita jika engkau menghendaki ya Allah. Ya, jadi sebaiknya doa itu disampaikan dengan permohonan yang yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Yang ke-10, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa adab kita berdoa ialah dengan memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas. Jadi umpamanya dengan kita memohon Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ini adalah salah satu contoh redaksional doa yang Rasulullah telah mencontohkan. Allah mengajarkan kepada kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang maknanya mencakup hal yang luas. Berikutnya yang ke-11, adab doa agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah menghindari yang tidak baik terhadap diri
keluarga dan harta benda sendiri. Diterima dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda, la tad'u ala anfusikum, janganlah kamu berdoa buruk terhadap dirimu. Wala tad'u ala aulatikum, begitupun terhadap anak-anakmu. Wala tad'u ala khazamikum, dan begitupun terhadap pelayan-pelayanmu. Wala tad'u ala amwalikum, dan juga terhadap harta bendamu. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha atta'un fayustajaba lakum. Jangan sampai nanti doamu itu bertepatan dengan suara saat di mana Allah bisa memenuhi permohonanmu hingga doa burukmu itu akan benar-benar terkabul. Jadi jangan sampai, dan hendaklah kita berhati-hati dalam barangkali kesulitan yang hampir-hampir barangkali hingga seseorang itu berputus asa, kemudian dia berdoa yang tidak baik untuk dirinya, untuk keluarganya. Nah, ini sangat berbahaya, karena boleh jadi doa yang tidak baik itu malah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keburukan itu menimpa seseorang karena dia telah mengucapkan permohonan doa yang tidak baik terhadap dirinya, karena keputusasaan, karena kelalaian barangkali, termasuk ucapan-ucapan yang kita ucapkan terhadap anak-anak barangkali saat marah. Jangan sampai terlontar kata-kata yang buruk kepada anak kita, kepada murid-murid kita. Apabila seorang guru, hati-hati, karena itu bisa jadi Allah mengabulkan ucapanmu itu. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dari Surakarta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya, yang ke-12 adab di dalam berdoa adalah mengulangi doa sampai 3 kali. Diterima dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ayyad'uwa salasan. Rasulullah senang sekali berdoa dan beristighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang ke-13 adab berdoa ialah agar memulai dengan diri pribadi bila berdoa untuk orang lain. Jadi dimulai dengan kita memohon untuk diri kita dulu, kemudian kepada orang lain, kepada kedua orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan juga kepada siapapun yang kita kehendaki. Seperti di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, Rabbana ufir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, berilah keampunan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman kepada kami. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Juga di dalam hadis Ubay bin Ka'ab katanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'alahu bada'a bi nafsi. Apabila beliau teringat akan seseorang lalu mendoakannya, maka lebih dahulu beliau memulai dengan doa untuk diri beliau sendiri. Yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ke-14, adab berdoa adalah dengan menyapu muka dengan kedua belah telapak tangan setelah selesai berdoa, setelah memuji dan mengagungkan Allah, dan setelah mengucapkan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai menyapu muka dengan kedua belah tangan ini, ada riwayat yang diterima dari berbagai jalan, tetapi semuanya memang hadis yang lemah. Hanya Al-Hafidh mengisyaratkan bahwa keseluruhannya itu dapat meningkat hadis tersebut ke derajat yang lebih hasan. Artinya apa? Bahwa sunnah bagi kita untuk menyapu muka dengan kedua belah telapak tangan selesai berdoa.
Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi tentang adab berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa kita memohon dan berdoa kepadanya, menyandarkan segala persoalan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.